karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Baik, program Radio Sahabat Isoman kali ini saya sudah tersambung dengan yang luar biasa. Saya secara personal sudah kenal beliau ya, dengan Mas Abah Haji Muhammad Handoko. Ini beliau adalah Direktur Utama dari Delta X News. Assalamualaikum Mas Handoko. Assalamualaikum Mas Handoko. Suaranya sepertinya nggak muncul ini. Di sisi sebelah kiri ada bawah ada icon mikrofon, itu di tombol dipencet, di unmute dulu. Suaranya nggak keluar. Oke, pakai headset mungkin. Pakai headset, Mas Handoko? Ya, atau suaranya di ada logo mikrofon itu, coba sampean. Oh, sudah. Oke, assalamualaikum Mas Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji. Luar biasa ini ya. Baik, terima kasih meluangkan waktunya nih Mas Handoko. Mas Handoko, kalau kita bicara soal COVID-19 ini, kalau nggak salah jenengan sudah pernah terpapar COVID ya. Bisa cerita pengalamannya waktu kena COVID itu, Mas Handoko? Ya, waktu saya merasakan COVID itu, saya mengalami itu adalah bahwa pertama badan ini panas dingin, Mas Panji. Panas, kemudian dingin, orang demam seperti itu, nafsu makannya benar-benar drop ya, kemudian diare, kemudian batuk ya, batuk, pilek ya, kemudian yang paling parah itu ketika nafas ini seakan-akan sangat dibatasi sekali. Nah itu yang kemudian wah luar biasa sakitnya, Mas Panji. Padahal waktu itu Anda istilahnya bukan perokok begitu ya, bukan perokok berat lah istilahnya. Bukan Mas Panji. Baik, bukan. Itu kira-kira kapan Anda kena COVID ini, Mas Handoko? Saya kena COVID itu sekitar bulan Juni ya, bulan Juni Mas Panji. Juni ya. Sekitar bulan Juni ya. Itu yang akhirnya saya sempat bertanya-tanya, ini kok nggak pernah ketemu dengan Bos Han ini ya ketika ada liputan gitu. Ternyata dapat kabar yang dibawa oleh burung. Ternyata kena COVID ini. Tapi alhamdulillah sudah sembuh ya. Juli, Agustus ini sudah sembuh ya Mas Handoko ya. Alhamdulillah Mas Panji. Baik. Ketika kita sudah banyak melakukan terapi, bikin happy saja. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Wah, mantap ini. Dan ketika COVID itu Anda di rumah sakit atau di rumah ini Mas Handoko? Waduh, mungkin saat itu kondisi rumah sakit juga sudah sangat full sekali dan informasi yang beredar ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mohon maaf, orang-orang isoman itu tidak malah sembuh, malah banyak yang meninggal. Maka saya melakukan isoman di rumah Mas Panji. Melakukan isoman di rumah, keluarga saya usikan ke keluarga orang tua saya. Jadi saya sendiri ada di rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Tidak sampai ke rumah sakit Mas Panji. Oke, alhamdulillah. Ini berapa lama waktu isoman itu Anda Mas Handoko? Saya isoman itu kurang lebih 10 hari ya. 10 hari, alhamdulillah. Mulai sembuh. Dari hari ke-14 itu tinggal sesak nafasnya saja dan mungkin pulih 100%. Saya rasakan kurang lebih sekitar 1 bulanan baru sifat ngos-ngosan atau nafasnya itu sudah mulai lega dan normal kembali Mas Panji. Iya. Nafas berat itu bukan karena beban hidup ya, tapi memang sakit. Kalau beban hidup itu memang bikin nafas kita berat gitu ya. Tapi omong-omong
kalau nggak salah Anda sudah divaksin ya, Mas Handoko ya? Belum, kita kan Waktu itu belum. Sebenarnya saat ini harus melakukan vaksin kan setelah aturan itu 3 bulan setelah kena COVID baru bisa melakukan vaksinasi. Oh begitu. Jadi harus ada jeda gitu ya, baru ikut vaksin gitu ya. Baik. Regulasinya seperti itu. Baik. Kalau dari pengalaman Anda, apa sih yang istilahnya itu yang perlu dilakukan sehingga kita ini bisa cepat pulih dari COVID ya? Karena bagi sebagian orang sih ada yang menganggap enteng COVID, bahkan ada yang sampai nggak percaya, ada yang bilang endorse dari pemerintah dan sebagainya. Tapi memang COVID itu ada gitu ya, Mas Handoko ya? Pasti ada, memang betul ada. Iya. Jadi aktivitas apa yang Anda lakukan selama isolasi mandiri, Mas Handoko? Iya. Jadi pertama, COVID itu ada, memang benar-benar ada. Dan yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa lepas dari COVID? Yang jelas, pertama kita happy, harus happy. Yang paling penting itu happy, Mas Panji. Jadi jangan sampai ketika kita terkena COVID ini justru menjadi beban mental. Apalagi ada komorbid atau penyakit penyerta. Ini sangat berbahaya sekali, Mas Panji. Setelah kita menyenangkan diri atau tidak menjadikan beban, ini sudah penyakit yang biasa. Kita sering melakukan swab, penguapan, bukan swab ya, istilahnya uap itu loh Mas Budi. Jadi saya itu setiap pagi 1 hari vitamin D bisa tambah itu yang berjemur sebelum itu. Jadi setiap hari itu saya 3-4 kali membuat air panas itu kita hirup terus. Udaranya kita hirup terus. Itu sangat efektif sekali. Kita kasih rempah-rempah air itu ya, kemudian uapnya kita hirup. 1 hari bisa sampai 3-4 kali saya. Setelah itu jam 10, jam 11 harus berjemur Mas Panji. Kemudian makan harus dipaksakan. Mana yang enak untuk kita makan. Ini yang juga sangat penting sekali. Dan saya kira rutinitas seperti itu, obat-obat ya, vitamin dan sebagainya itu kita konsumsi, ya itu alhamdulillah saya 10 hari sudah mulai sembuh. Dan kemudian ya untuk mengembalikan nafas, yang paling nafas ini yang paling ini Mas Panji ya, yang paling berat, seakan-akan kita dibatasin dikit sekali pastinya untuk bernafas itu. Lah sakit sekali, luar biasa sakitnya itu. Betul. Seperti itu. Dan ya rutinitas ya, kita ulang lagi uap itu ya, setiap hari 3-4 kali. Kemudian kita berjemur, makan harus dipaksakan, tidak mau harus dipaksakan. Dan setelah itu obat-obatan vitamin dan sebagainya kita bikin seperti itu. Yang menarik tadi Anda sampaikan menghirup uap dari istilahnya itu cairan yang sudah dikasih air hangat lah ya, yang sudah dikasih rempah-rempah. Itu Anda dapat resep dari mana itu? Atau turun temurun atau bagaimana itu? Ya banyak teman-teman teman-teman ini ya menyarankan memang khususnya dari Tiongkok itu ya. Ini yang paling efektif, jadi jahe, kemudian daun salam, kemudian macam-macam itu. Kemudian ya itu tadi saya hirup, memang benar-benar dari itu sudah plong Mas Panji. Tapi setelahnya itu mungkin selarak 2 jam kembali lagi, saya hirup lagi seperti itu, bikin lagi. Itu yang saya kira sangat-sangat efektif dari situ. Nah, itu yang mengena pada diri saya, bagaimana pengobatan alam itu saya lakukan, Mas Panji. Iya, pengobatan herbal begitu ya. Selain menghirup itu ada obat-obat herbal juga yang Anda konsumsi nggak? Misalnya ramuan apa yang Anda perlu istilahnya minum berapa hari sekali begitu? Atau obat-obat yang sudah diberikan oleh pihak nakes gitu mungkin? Ya, kalau obat-obat alami memang saya tidak konsumsi Mas Panji. Jadi saya kebetulan banyak teman-teman ya dari kedokteran, dari ini banyak memberikan saran, ini loh obat ini minum. Ya saya sendiri nggak tahu ya jenisnya obat, yang penting ketika dikasih ya saya minum aja. Dan ya alhamdulillah saya terima kasih juga pada teman-teman ya yang sudah atensi pada kondisi saya saat itu. Iya, luar biasa, karena Mas Handoko ini juga networking atau jaringannya luas gitu ya. Jadi kalau mau minta saran gitu cepat gitu. Mau minta saran ke kepala puskesmas atau ke dokter gitu langsung cepat. Baik, luar biasa Mas Handoko. Mas Handoko, pesan untuk kita semua, memang kita sekarang ini masih di tengah pandemi COVID-19, bahkan kabarnya pemerintah juga mengatakan sepertinya COVID ini memang susah untuk dihilangkan. Jadi kita harus hidup
berdamai dengan COVID-19. Ada pesan untuk kita semuanya nih Mas Handoko supaya kita ya tetap optimis, semangat meskipun pandemi, atau mungkin bagi rekan-rekan yang sekarang ini jalani isoman yang lagi kena COVID ini, dari jenengan yang penyintas atau pernah terpapar COVID ini Mas Handoko. Iya, saya kira apapun yang menjadi instruksi dari pemerintahan pusat sampai kabupaten kota atau sampai tingkat desa pun kita harus ikuti itu. Ya sangat normatif sebenarnya ya, cuci tangan, kemudian jaga jarak, ya, dan sebagai 5M itu benar-benar kita terapkan di keluarga kita. Kemudian yang paling penting juga kita harus mengkondisikan hati kita harus bahagia, harus senang. Ya, betul. Jangan kemudian sesuatu hal apapun menjadi beban pikiran kita, karena penyakit ini berkenaan dengan imunitas, artinya berkenaan dengan perasaan kita juga. Ketika perasaan kita ini lemah, ya maka penyakit ini akan semakin parah, apalagi sampai ada yang punya komorbid, ini sangat rentan sekali. Tapi saya kira saat ini, alhamdulillah ya di Indonesia sudah mulai bisa diatasi kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan dengan penerapan 5M tadi itu kita benar-benar akan terbebas, atau minimal kita bisa bersinergi atau hidup berdampingan dengan COVID ini, namun tidak kemudian hal yang membahayakan lagi buat kita semua. Seperti itu Mas Panji. Baik, luar biasa ini Mas Handoko. Jadi seperti yang tadi jenengan sampaikan, kalau memang kena COVID ya itu bukan aib ya, tapi kita anggap bukan sebagai sebuah beban, karena kita sendiri saja sudah menjadi beban keluarga gitu. Jangan sampai bebannya itu semakin bertambah. Tapi ya luar biasa. Jadi ini bisa menginspirasi untuk kita semuanya, untuk rekan-rekan yang masih menjalani isolasi mandiri, tetap semangat. Dan mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas Handoko tadi, makan ini juga mau nggak mau kita harus paksakan, meskipun nggak ada istilahnya itu nafsu makan ya, supaya energi nutrisi itu ada terserap dalam tubuh kita. Baik, luar biasa. Mas Handoko sehat selalu, sukses untuk Anda, salam juga untuk keluarga. Sehat juga untuk Mas Panji. Salam Assalamualaikum Mas Handoko. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji. Baik, terima kasih. Itu tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti Radio Sahabat Isoman, cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang lagi jalani isolasi mandiri, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Satu di antaranya tadi sudah berbagi pengalamannya, yaitu Muhammad Handoko, direktur dari Delta X News, satu di antara media online yang home base-nya ada di Kabupaten Sidoarjo. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.